Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Wendra Rizky dengan NIM 180304274. Baiklah, dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis Digital. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi bisnis. Presentasi bisnis adalah menyampaikan informasi tentang aktivitas bisnis, pengembangan produk, pengajuan usulan, proyek perluasan pasar, dan lain sebagainya. Yang dilakukan pembicaraan kepada audiens yang hadir dalam forum bisnis. Presentasi dalam bisnis sangat penting dilakukan karena memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan presentasi bisnis: 1. Menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. 2. Menghibur audiens. 3. Menyentuh rasa emosi audiens. Yang keempat, motivasi audiens untuk bertindak. Sebelum melakukan presentasi, kita harus penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. 2. Penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Ketiga, menganalisis audiens. Keempat, menganalisis berbagai lingkungan, lokasi, atau tempat untuk presentasi. Yang kelima yaitu mental kita sendiri. Komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi adalah istilah yang begitu populer di saat ini. Media massa, buku, kelompok diskusi, atau pelatihan, seminar, dan sebagainya membahas mengenai komunikasi. Manusia modern diberondong oleh pesan-pesan komunikasi dari berbagai jurusan, baik secara terang-terangan ataupun secara halus, baik secara verbal ataupun non-verbal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contohnya, komunikasi interpersonal antara pribadi seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara 3 orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja, ketika menonton film, belajar, dan bekerja. Menurut Erwin Weiss, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi antara 2 orang atau lebih secara tatap muka. Ini memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikasi menanggapinya pada saat yang bersamaan. Menurut Dan Berland, komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang melibatkan orang lain. Komunikasi interpersonal terjadi ketika melakukan interaksi yang berfokus pada isyarat verbal dan nonverbal serta saling berbalasan. Jika tidak ada proses pertukaran verbal dan nonverbal, maka tidak disebut proses komunikasi antar pribadi. Menurut Effendi, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi pada 2 orang dan melakukan percakapan. Kontak tersebut bisa bertatap muka atau melalui telepon sehingga menimbulkan timbal balik. Ciri-ciri komunikasi interpersonal: 1. Bahasa yang digunakan bisa formal dan informal. 2. Memakai media tertentu misal telepon, ponsel, dan email, dan aplikasi lain. 3. Dilakukan 2 orang atau lebih. 4. Bersifat terbuka dan komunikatif. Efektivitas komunikasi interpersonal: 1. Keterbukaan. 2. Empati. 3. Sikap mendukung. 4. Sikap positif. 5. Kesetaraan. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lainnya untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Menurut Dedi Mulyana tahun 2005. Menurut Burgon dalam
Wiryanto 2005 mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagai. Menurut Michel Bourgon dalam Wiryanto 2005 mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagai informasi, menjaga diri, pemecah masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggotanya yang lain secara cepat. Klarifikasi kelompok ada 2, 1 kelompok primer, 2 kelompok sekunder. Kelompok primer, kualitas komunikasi dan kelompok primer bersifat dalam dan meluas. Dalam artinya menembus kepribadian yang tersembunyi atau menyingkap unsur-unsur yang tersirat. Meluas artinya hanya sedikit kendala yang menentu rentangnya dan cara berkomunikasi. Dalam kelompok primer, kita menentukan hal-hal bersifat pribadi dengan menggunakan berbagai lambang, bahasa verbal maupun non-verbal. Dalam kelompok primer, tidak ada pembagian peran secara sistematis karena komunikasi yang terjadi secara langsung dan sifatnya bersifat informal. Kelompok sekunder, komunikasi bersifat dangkal, menembus permukaan luas dari kepribadian kita dan terbatas hanya berkaitan dengan hal tertentu saja. Kebanyakan menggunakan komunikasi verbal dan jarang sekali melibatkan komunikasi non-verbal. Dalam kelompok sekunder, terdapat pengelompokan anggota yang terorganisir secara sistematis untuk tujuan tertentu karena interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya kurang kekeluargaan. Bentuk komunikasi kelompok ada 2, 1 komunikasi kelompok kecil, 2 komunikasi kelompok besar. Fungsi komunikasi kelompok: 1 fungsi menjalin hubungan sosial, 2 fungsi pendidikan, 3 fungsi persuasi, 4 fungsi pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, 5 fungsi terapi. Negosiasi bisnis. Pengertian negosiasi. Negosiasi dalam arti harfiah adalah negosiasi antara perundingan. Negosiasi adalah komunikasi timbal balik yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi memiliki 2 arti, yaitu 1 proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberikan atau menerima guna mencapai kesepakatan antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak, kelompok, atau organisasi yang lain. Yang kedua, penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Secara ringkas dapat dirumuskan bahwa negosiasi adalah suatu proses perundingan antara para pihak yang berselisih atau berbeda pendapat tentang sesuatu permasalahan. Dalam komunikasi bisnis, negosiasi adalah suatu proses di mana 2 pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan bertemu dan berbicara untuk mencapai suatu kesepakatan. Negosiasi adalah proses di mana para pihak ingin menyelesaikan permasalahan, melakukan suatu persetujuan untuk melakukan suatu perbuatan, melakukan penawaran untuk mendapatkan suatu keuntungan tertentu, dan atau berusaha menyelesaikan permasalahan untuk keuntungan bersama, win-win solution. Atau negosiasi biasa dikenal sebagai salah satu bentuk alternatif dispute. Tujuan negosiasi. Tujuan dilakukan negosiasi yaitu untuk mengurangi perbedaan posisi setiap pihak. Mereka mencari cara untuk menemukan butiran-butiran yang sama sehingga mencapai kondisi saling menguntungkan. Manfaat negosiasi. Manfaat yang diperoleh dari suatu proses negosiasi adalah hal ini, yakni
terciptanya jalinan kerjasama antara institusi atau badan usaha ataupun perorangan untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha bersama atas dasar saling pengertian. Dengan adanya jalinan kerjasama ini, maka terciptanya proses transaksi bisnis dan kerjasama yang efektif. Bagi suatu perusahaan, proses negosiasi akan memberikan manfaat bagi jalinan hubungan bisnis yang lebih luas dan pengembangan pasar, meningkatkan relasi, reputasi, profesionalisme. Secara sosial politik ada 4 kemampuan yang harus dikuasai. 1. Kemampuan mengidentifikasi dan mengenali dengan baik pihak yang mau dilobi atau dinegosiasi. Yang kedua, kemampuan mengenal prosedur tetap, tata cara, kelembagaan atau kebiasaan personal pihak yang mau dilobi maupun dinegosiasi. Yang ketiga, kemampuan membangun jaringan kerja, jaringan kolegial, pertemanan, keterabatan dan sebagaimananya. Yang keempat, kemampuan memformulasikan insentif politik yang bisa ditawarkan kepada pihak yang mau diajak lobby atau negosiasi. Paradigma dan langkah-langkah negosiasi. Dalam melakukan negosiasi, kita perlu memilih strategi yang tepat sehingga mendapatkan hasil yang kita inginkan. Strategi negosiasi ini harus ditentukan sebelum proses negosiasi dilakukan. Ada beberapa macam strategi negosiasi yang dapat kita pilih sebagai berikut, yaitu win-win. Strategi ini dipilih bila pihak-pihak yang berselisih menginginkan penyelesaian masalah yang diambil pada akhirnya menguntungkan kedua belah pihak. Strategi ini juga dikenal dengan integrative negotiation. Yang kedua, win-loss. Strategi ini dipilih karena pihak-pihak yang berselisih ingin mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dari penyelesaian masalah yang diambil. Dengan strategi ini, pihak-pihak yang berselisih saling berkompetisi untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Yang ketiga, loss-loss. Strategi ini dipilih biasanya sebagai dampak kegagalan dari pemilihan strategi yang tepat dalam bernegosiasi. Akibat pihak-pihak yang berselisih pada akhirnya tidak mendapatkan sama sekali hasil yang diharapkan. Yang keempat, loss win. Strategi ini dipilih bila salah satu pihak sengaja mengalah untuk mendapatkan manfaat dengan kekalahan mereka. Taktik dalam negosiasi. Membuat agenda. Taktik ini harus digunakan dalam memberikan waktu kepada pihak-pihak yang berselisih setiap masalah yang ada secara berurutan dan mendorong mereka untuk mencapai kesepakatan atau keseluruhan paket perundingan. Yang kedua, bluffing. Taktik klasik yang sering digunakan oleh para negosiator yang bertujuan untuk mengelabui lawan berunding dengan cara membuat distorsi kenyataan yang ada dan membangun suatu gambaran yang tidak benar. Yang ketiga, membuat tenggang waktu atau deadline. Taktik ini digunakan bila salah satu pihak yang berunding ingin mempercepat penyelesaian proses perundingan dengan cara memberikan tenggang waktu kepada lawan untuk segera mengambil keputusan. Yang keempat, good guy bad guy. Taktik ini digunakan dengan cara menciptakan tokoh jahat dan baik pada salah satu pihak yang berunding. Tokoh jahat ini berfungsi untuk menekan pihak lawan sehingga pandangan-pandangannya selalu ditentang oleh pihak lawan. Sedangkan tokoh baik ini yang akan menjadi pihak yang dihormati oleh pihak lawannya karena kebaikannya, sehingga pendapat-pendapat
yang dikemukakan untuk menetralisir pendapat tokoh jahat sehingga dapat diterima oleh lawan berundingnya. Yang kelima, the art of concession. Taktik ini diterapkan dengan cara selalu meminta konsensi dari lawan berunding atau setiap permintaan pihak lawan berunding yang akan dipenuhi. Yang keenam, intimidasi. Taktik ini digunakan bila salah satu pihak membuat ancaman kepada lawan berunding agar menerima penawaran yang ada dan menekan konsekuensi yang akan diterima bila tawaran tersebut ditolak. Jenis-jenis negosiasi berdasarkan gaya dan pendekatan dalam proses negosiasi. Berorientasi pada bargaining merupakan sebuah bentuk negosiasi yang menggunakan pendekatan yang digunakan oleh para komunikator yang kompetitif. Yang kedua, orientasi kalah-kalah yang dalam proses pihak-pihak yang bernegosiasi mengabaikan kemungkinan menjadi pemenang sehingga dalam pendekatan ini pihak-pihak yang bernegosiasi jadi pecundang. Yang ketiga, negosiasi dalam bentuk kompromi, yakni pengambilan pilihan yang didasari oleh pertimbangan daripada berada dalam posisi kalah menang atau mengandung risiko kalah menang, maka jalan tengah yang dipilih adalah kompromi. Yang keempat, negosiasi berorientasi menang-menang, yang disebut juga pendekatan kolaboratif. Asumsi pemecah dan dicapai dan memuaskan kebutuhan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Kuncinya terletak pada bagaimana menemukan solusi menang-menang yang membuat masing-masing pihak tidak merasa dirugikan. Kapan negosiasi diperlukan? Pada saat kita tidak mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan suatu hasil yang kita inginkan. Terjadinya konflik antara pihak yang masing-masing pihak tidak mempunyai cukup kekuatan atau kekuasaan yang terbatas untuk menyelesaikan secara sepihak. Bila keberhasilan kita dipengaruhi oleh kekuasaan atau orientasi dari pihak lain. Bila kita tidak mempunyai pihak yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi atau mendapatkan sesuatu yang kita hadapi atau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kapan negosiasi tidak diperlukan? Bila persetujuan atau kesepakatan bukanlah tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak, bila salah satu atau kedua belah pihak berniat untuk merugikan atau menghancurkan pihak lain, bila negosiator dari salah satu pihak mempunyai kekuasaan yang terbatas atau tidak mempunyai kekuasaan sama sekali untuk mewakili kelompok dalam negosiasi. Baiklah, selanjutnya teknologi digital dalam komunikasi. Menurut salah satu lembaga penelitian di USA, teknologi informasi sebagai suatu disiplin ilmu sains, teknologi dan rekayasa, dan teknik-teknik manajemen yang digunakan dalam menangani dan memproses informasi. Bagaimana aplikasinya? Komputer dan interaksinya dengan manusia dan mesin, serta asosiasinya dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Teknologi informasi adalah suatu produk yang tak berwujud. Dalam praktek komunikasi bisnis, diperlukan sarana yang dapat menunjang proses komunikasi itu. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin hari semakin berkembang dapat dimanfaatkan dalam praktek komunikasi bisnis. Internet adalah jaringan komputer yang tersusun oleh ribuan bahkan jutaan komputer. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem
pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Situs jejaringan sosial, contohnya Facebook, Twitter, WordPress, Blogger, MySpace. Yang selanjutnya, pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. 1. Otomasi kantor. 2. Berbagai informasi dengan karyawan. 3. Bertukar informasi. 4. Tetap terhubung dengan konsumen, kolega, dan penyuplai. 5. Menjalin kerjasama atau berkolaborasi. 6. Menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa. 7. Menghemat biaya. 8. Memudahkan akses informasi dan komunikasi. 9. Berinteraksi dengan konsumen. Manfaat mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. 1. Memperoleh, mengenal, serta mengerti definisi teknologi informasi. Yang kedua, memperoleh, mengenal, serta mengerti fungsi teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang ketiga, memperoleh, mengenal, serta mengerti alasan pengguna teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang keempat, memperoleh, mengenal, serta mengerti penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Kelebihan teknologi digital. Setiap jenis teknologi memiliki kelebihan masing-masing. Berikut ini beberapa kelebihan teknologi digital. 1. Data yang terkirim dari satu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk dan noise karena data yang tertransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Yang kedua, berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat terpakai. Yang ketiga, biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Kekurangan teknologi digital. Selain memiliki keunggulan, setiap jenis teknologi memiliki efek samping yang timbul. Berikut ini beberapa kekurangan teknologi digital. 1. Kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital, digitalisasi. Yang kedua, kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain-lain oleh hack atau virus. Yang ketiga, membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunanya yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Baiklah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Inilah hasil presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.